Kali ini saya membuat video berdasarkan banyaknya berita-berita yang beredar yang disebarluaskan mengenai program bantuan sosial di tahun 2023. Katanya untuk bantuan sosial PKH, BPNT, dan juga BLT itu akan dihapuskan dan akan berfokus pada program bantuan kewirausahaan. Adapun untuk beritanya seperti ini. Dari judulnya saja itu sudah membuat masyarakat itu geger, khususnya bagi penerima bantuan sosial. Nah, kenapa demikian? Itu karena disebabkan banyaknya masyarakat penerima bantuan sosial yang merasa dirinya itu tidak bisa menjalankan usaha atau mungkin lingkungannya tidak mendukung ia bisa melakukan usaha. Apalagi yang usianya yang bisa dibilang sudah mulai senja atau sudah mulai lansia 40 tahun ke atas atau bahkan 50 sampai 60 tahun ke atas. Tentunya tenaganya juga tidak mendukung untuk ia bisa menjalankan usaha sehingga dikhawatirkan usaha yang ia rintis nanti, usaha yang ia jalankan nanti akan sia-sia. Oke, jadi terlepas dari semua itu, lebih baik pastikan nonton video ini sampai habis. Semoga saja di dalam video ini Anda semuanya mendapatkan insight dari berita-berita yang beredar saat ini. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya Arin. Di sini kita akan bahas sama-sama mengenai program bantuan sosial di tahun 2023. Jadi, mengenai berita-berita yang beredar itu, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bisa dipastikan itu sedikit keliru karena kenapa? Memang pemerintah pusat saat ini sedang mendorong yang namanya program kewirausahaan, tapi itu ada target-targetnya ya, tidak menyeluruh kepada semua KPM. Hanya diperuntukkan bagi KPM yang usianya produktif, karena baru-baru ini saya sempat mengikuti workshop juga mengenai peningkatan kapasitas SDM PKH untuk KPM yang akan diberikan bantuan usaha, tapi itu hanya KPM yang diutamakan terlebih dahulu usianya di bawah 20 tahun. Lalu kemudian apabila tidak mencukupi kuota, maka akan diambil lagi yang berusia 40 tahun ke bawah, dan 40 tahun ke atas sampai dengan usia 50 tahun. Dan itu juga tidak menyeluruh, tidak ke semua KPM yang akan diberikan bantuan kewirausahaan. Hanya beberapa KPM yang memiliki embrio usaha, hanya KPM yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Karena berkaca dari program-program sebelumnya seperti bantuan KUBE atau bantuan UEP pada beberapa tahun belakangan ini yang diberikan kepada KPM itu hampir semuanya tidak ada yang berhasil. Atau mungkin ada yang berhasil tapi hanya sebagian kecil. Sehingga saat ini apabila pemerintah mau memfokuskan bantuan sosial tersebut hanya untuk kewirausahaan, itu perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu dan juga harus dilakukan survei lagi. Sehingga diputuskanlah saat ini akan diberikan bantuan sosial kepada masyarakat atau KPM penerima bantuan sosial itu diprioritaskan yang usianya masih produktif dan juga memiliki potensi atau memiliki embrio usaha itu. Apabila KPM-KPM yang tidak memiliki potensi atau yang belum memiliki embrio usaha sama sekali, maka akan tetap diberikan bantuan sosial sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena berdasarkan keterangan pers Menteri Keuangan pada tanggal 1 Desember baru-baru ini mengenai anggaran pemerintah untuk bantuan sosial khususnya untuk APBN itu untuk bantuan sosial masih ada. Sehingga bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga BLT itu masih kemungkinan besar akan ada di tahun 2023 ini. Anggarannya masih ada dan untuk program bantuannya juga insya Allah masih ada. Adapun strategi pemerintah saat ini untuk penerima bantuan sosial itu akan terus dilakukan untuk verifikasi dan validasi mengenai data-data penerima bantuan sosial yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial. Khususnya bagi KPM-KPM yang ternyata sudah dinyatakan mampu secara sosial ekonomi tapi masih mendapatkan bantuan sosial. Nah, KPM-KPM yang seperti inilah itu akan dilakukan survei ulang oleh pendamping sosialnya masing-masing. Khususnya bagi KPM yang usia kepesertaannya itu sudah berada di atas 5 tahun. Jadi KPM-KPM lama yang seperti ini akan dilakukan survei lagi apakah ada peningkatan sosial ekonomi selama ia menjadi peserta PKH, dan juga bagi KPM-KPM yang dirasa usianya masih produktif akan dibimbing, akan diberikan bantuan tambahan lagi, bantuan usaha agar dapat meningkatkan usahanya sehingga KPM ini bisa mandiri secara sosial ekonomi dan dapat graduasi sejahtera mandiri. Karena itulah yang diharapkan oleh kita semuanya. Dan saya rasa bukan hanya pemerintah yang mengharapkan hal ini, tapi diri kita, individu, setiap orang juga pasti mengharapkan kehidupan kita itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya terus-terusan menerima bantuan sosial, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mandiri secara sosial ekonomi, bisa mendapatkan uang lebih, nilainya lebih banyak daripada bantuan sosial,
dari usaha kita sendiri, dari hasil jerih payah kita sendiri. Itulah sebabnya saat ini pemerintah memfokuskan kepada KPM-KPM yang usianya masih produktif dan juga memiliki potensi, memiliki embrio usaha untuk didukung dan diberikan tambahan modal usaha agar usahanya bisa berjalan lebih baik daripada yang sebelumnya, dan juga tentunya akan diberikan bimbingan atau pendampingan. Adapun bantuan kewirausahaan atau bantuan sosial yang akan diberikan kepada KPM di tahun 2023 ini itu seperti Pena. Pena saat ini sudah ada yang berjalan di Pulau Jawa, sudah ada beberapa KPM yang sudah berhasil menjalankan usaha tersebut atau menjalankan program tersebut. Jadi KPM ini mendapatkan dukungan bantuan penambahan modal usaha ataupun peralatan untuk mendukung menunjang usahanya agar lebih berkembang atau agar menjadi lebih baik. Dan ada juga program atensi, program bantuan usaha yang akan diberikan kepada KPM tersebut yang memiliki potensi usaha atau yang memiliki embrio usaha. Jadi sebelumnya KPM ini sudah memiliki usaha seperti usaha kecil-kecilan, tapi mungkin kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya atau kekurangan peralatan alat dan prasarana untuk mendukung usahanya, sehingga KPM-KPM seperti inilah akan dibina, akan dibimbing, dan akan diberikan bantuan modal usaha tambahan. Tapi ini hanya untuk KPM-KPM yang usianya produktif, diutamakan usianya yang 20 tahun ke bawah. Lalu kemudian kalau kuotanya tidak mencukupi karena setiap daerah itu memiliki kuota lagi, maka akan diambil untuk KPM yang usianya itu 40 tahun ke bawah. Setelah itu apabila KPM ini juga masih tetap tidak mencukupi, setelah diambil batas usia 40 tahun ke bawah, maka akan bisa diambil lagi untuk KPM yang usianya 40 sampai 50 tahun. Yang penting adalah KPM tersebut itu memiliki potensi dan KPM tersebut memiliki embrio usaha, sudah memiliki usaha kecil-kecilan yang selama ini ia rintis di rumahnya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini untuk tahun 2023, bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, BPNT atau BLT itu di tahun 2023 anggarannya masih ada dan masih akan tetap berlanjut. Jadi buat KPM-KPM jangan geger, jangan heboh dengan adanya berita-berita yang seperti ini, karena justru di tahun 2023 akan ada wacana pemerintah itu akan memberikan bantuan modal usaha lagi, bantuan tambahan kepada KPM-KPM yang selama ini terdaftar aktif datanya sebagai penerima bantuan sosial dan usianya masih produktif. Jadi saran saya untuk KPM tetaplah berfokus pada keakuratan datanya. Sebenarnya yang menjadi tugas utama KPM di sini bukan mengenai anggaran di tahun 2023 ya, tapi yang Anda harus pastikan adalah apakah data Anda itu sudah valid antara data diri, data kependudukan, dan juga data yang ada di DTKS. Karena yang dapat menyebabkan Anda tidak mendapatkan bantuan sosial itu bukan adanya anggaran atau tidak di tahun 2023, tapi dari keakuratan data yang Anda punya. Apakah data Anda itu sudah padan antara DTKS atau Dukcapil, atau bagi penerima PKH yang memiliki komponen anak sekolah, apakah data anaknya di EMIS atau di Dapodik itu juga sudah padan antara Dapodik dan juga DTKS. Jadi lebih baik Anda fokus untuk hal-hal kecil seperti ini saja. Tidak perlu terlalu terpengaruh dengan adanya berita-berita yang seperti ini, karena berita-berita yang seperti ini itu belum tentu benar dan sedikit keliru cara penyampaiannya. Karena di dalam beritanya untuk dasarnya juga menurut saya itu tidak kuat, hanya omongan dari mulut ke mulut. Akhirnya berita ini menjadi terkonsep seperti ini dengan judul bahwa di tahun 2023 BPNT, BLT dan juga PKH akan dihapuskan. Oke, jadi jangan pernah terpengaruh dengan berita-berita seperti ini. Lebih baik fokus pada kevalidan data diri aja. Karena walaupun Anda dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial, apabila data kependudukan Anda itu, data diri Anda itu tidak valid antara Dapodik dan juga data Capil atau DTKS, maka Anda juga tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Karena sekarang acuannya itu adalah di data terpadu kesejahteraan sosial, dan hanya KPM-KPM yang datanya valid antara DTKS, Dapodik dan juga Dukcapil yang bisa terbayarkan bantuan sosialnya, karena dianggap valid datanya di DTKS dan juga Dukcapil. Jadi lebih baik fokus ke situ ya. Mulai sekarang dicari tahu lagi apakah data diri Anda itu sudah benar atau tidak. Dan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial, caranya bisa dilakukan mendaftarkan diri agar bisa masuk ke dalam DTKS melalui desa atau kelurahan setempat. Ini sudah ada peraturannya. Jadi masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial dapat secara aktif untuk mengusulkan diri lewat desa atau kelurahan setempat agar ia bisa masuk ke dalam DTKS. Karena sekarang kalau mau menerima bantuan sosial, datanya itu harus diambil dari DTKS terlebih dahulu, entah itu bantuan sosial dari pusat ataupun dari daerah. Semua acuannya berada di DTKS.
Nah, itu untuk cara yang pertama Anda bisa mendaftarkan diri lewat desa atau kelurahan setempat, dan cara yang kedua Anda dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Untuk aplikasinya dapat di-download di Play Store atau di Web Store. Nanti di sana Anda akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dan Anda bisa mendaftarkan diri Anda dan juga maksimal 5 orang untuk orang yang ada di sekitar Anda, di sekitar wilayah tempat Anda tinggal. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan cara saya menyampaikan. Mohon koreksinya, tulis komentar di bawah video ini. Dan apabila ada yang mau bertanya seputaran bantuan sosial, silakan tulis komentarnya di bawah video ini juga ya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.